adalah selanjutnya apabila ada sanggahan, pengaduan, keberatan, kesalahan penulisan terhadap data tenaga non-ASN tersebut dapat disampaikan secara tertulis ke BKPSDM-nya. Ini paling lambat kalau di Blora adalah tanggal 7 Oktober 2022. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, bagi yang sebelumnya teman-teman sobat tenaga honorer ini sudah mengikuti atau melakukan pendataan non-ASN di pendataan non-asn.bkn.go.id, maka saat ini teman-teman bisa mengecek hasilnya. Berikut ini kita akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya untuk mengecek hasil pendataan non-ASN di tahun 2022, yang mana di sini sudah masuk dalam tahap uji publik, teman-teman. Berikutnya nanti kita akan bisa mengetahui apakah kita itu lolos pendataan non-ASN ataukah tidak, dan selanjutnya langkah kita setelah kita mengetahui uji publik dari pendataan non-ASN ini bagaimana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti pendataan non-ASN 2022, yang mana sebelumnya di sini kita mengikuti pendataan non-ASN ini pada website pendataan non-asn.bkn.go.id, yang saat ini kita sudah masuk dalam tahap prafinalisasi ya. Nah, tahap prafinalisasi di sini adalah merupakan waktu dan juga tempat yang akan disediakan untuk kita itu bisa mengecek, yaitu uji publiknya. Dari pendataan non-ASN per 30 September 2022 ini sudah masuk. Kemudian di sini untuk mengetahui daftar tenaga non-ASN ini kita dapat melihat yaitu pada kanal atau web instansi masing-masing ya. Kemudian bagi tenaga non-ASN yang belum terdata ini dapat melapor ya pada menu lapor di bawah ini. Teman-teman bisa mengecek di sini, kalian bisa cek di sini ya. Kalau misalkan kita itu kok belum terdaftar, padahal kita sudah melakukan pendaftaran, di sini ada layanan helpdesk. Nah, berikutnya untuk mengecek pendataan non-ASN ini kita bisa melihat uji publiknya pada website dari BKPSDM masing-masing instansi. Nah, di sini kita contohkan yaitu saya itu adalah di Blora ya. Saya ingin melihat hasil pendataan saya itulah di web Blora, maka kita bisa mengunjungi ke sana. Nah, ini adalah kita bisa mengetikkan kata kunci yaitu BKD Blora seperti itu misalkan. Kemudian teman-teman bagi yang ada di instansi lain, entah itu provinsi atau mungkin kabupaten kota lain, kalian bisa mengecek pada masing-masing webnya. Setelah kita ketikkan kata kunci, kita bisa klik enter. Berikutnya di sini kita melihatnya untuk hasil uji publiknya itu adalah di BKPSDM ya. Nah, di sini misalkan bkd.blorakap.go.id, di sini kita bisa klik. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke web dari BKPSDM Blora atau BKD Blora. Selanjutnya di sini kita cek untuk pengumuman terbaru. Nah, pengumuman terbaru ini adalah sudah ada yaitu pengumuman data tenaga non-ASN untuk uji publik. Nah, teman-teman klik saja di bagian ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan yaitu pengumumannya. Nah, di sini yaitu sudah diumumkan yaitu data tenaga non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Ini adalah merupakan dasar hukumnya dari pendataan non-ASN itu dari surat edaran dari PAN-RB tertanggal 22 Juli 2022. Selanjutnya di sini untuk langkah selanjutnya bagi teman-teman yang sudah mengunduh formnya, sudah mengunduh pengumumannya, di sini adalah selanjutnya apabila ada sanggahan, pengaduan, keberatan, kesalahan penulisan terhadap data tenaga non-ASN tersebut dapat disampaikan secara tertulis ke BKPSDM-nya. Ini paling lambat kalau di Blora adalah tanggal 7 Oktober 2022 yaitu 11.30 ya waktunya. Kemudian kita untuk mengetahui daftar nama kita apakah sudah masuk di sana ataukah belum, maka di sini kita klik linknya ya, yaitu download pengumuman. Ini kita bisa klik di sini. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke Google Drive. Nah, sampai sini teman-teman bisa mengunduhnya klik di sini ya, atau dicetak langsung. Berikutnya di sini sesuai dengan suratnya ini, yaitu terhadap pengumumannya ya. Ini adalah langkah-langkah setelah teman-teman melihat datanya. Kalau misalkan ada kesalahan penulisan nama dan lain sebagainya, kalian bisa menindaklanjutinya. Berikutnya di sini kita mencari ya data-data kita. Nah, ini adalah kalau misalkan kita lihat di Kabupaten Blora ini
Ini untuk data tenaga non ASN ini jumlahnya adalah ada 4.231-an ya. Kemudian di sini kita bisa mengecek untuk data kita ini apakah sudah benar ataukah belum. Ini kita bisa mengecek mulai dari meneliti ya, meneliti bagian dari untuk nama registrasinya. Inilah dari THK2 ya. Untuk THK2 ini nama registrasinya. Kemudian nama kita apakah sudah sesuai ataukah belum. Kemudian tanggal lahir kita apakah sudah sesuai. Kemudian tempat lahir kita, kemudian jenis kelamin, kemudian agama dan lain sebagainya. Ternyata di sini juga masih banyak kawan-kawan kita yang mana tenaga honorer ini ijazahnya SMA, SMK gitu ya. Kemudian ada juga yang SMP. Berikutnya apakah nomor ijazah kita sudah sesuai, kemudian nama sekolah kita, kemudian tanggal lulus, kemudian nama sekolah pengeluar ijazah ya, kemudian tanggal lulus, unit kerja kita itu apakah sudah sesuai penulisannya, kemudian jabatan berdasarkan SK, kemudian jabatan yang merupakan konversi, kemudian untuk nomor SK kita, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, kemudian pejabat penandatanganan dari SK. Selanjutnya jenis pejabat. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat ya, yang terdata ini adalah yang jenis pembiayaannya itu dari APBD. Kalau yang APBN itu kan untuk yang honorer instansi pusat ya teman-teman. Kalau di instansi daerah itu tentunya juga semuanya APBD ya. Kalau misalkan kita cek di sini adalah semuanya APBD. Selanjutnya setelah kita mendapatkan kalau data kita ini sudah benar, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ketika kita tinggal memantau saja di akun pendataan kita. Selanjutnya kalau misalkan data kita ada kekeliruan, maka perlu dibenarkan. Caranya adalah seperti yang di depan tadi ya. Kita menulis surat terbuka. Nah, bukan surat terbuka ya teman-teman. Nah, di sini seperti yang disampaikan yaitu selanjutnya apabila ada sanggahan atau pengaduan keberatan kesalahan penulisan terhadap data tenaga non ASN, maka disampaikan secara tertulis ya ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora paling lambat hari Jumat yaitu tanggal 7 Oktober. Tentunya untuk masing-masing daerah ini adalah webnya berbeda ya teman-teman. Dan nanti kita bisa lihat di web masing-masing. Kemudian kita coba cek juga misalkan di BKD lain. Daerah lain misalkan adalah, nah di sini apakah uji publiknya disampaikan di websitenya, kita bisa melihat. Nah selanjutnya terkadang untuk website ini banyak sekali yang mengakses ya, sehingga terkadang juga ini agak sedikit lemot. Nah kita pantau. Oke, demikianlah sobat semuanya tutorial ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.